Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya kau akan diselamatkan, kalau tidak percaya kau akan dihukum. Yohanes 3:36, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalanan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa. Haleluya, mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan dalam Roma 10 ayat 7, ayat 9 dan 10. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan satu ayat sebelumnya di dalam Yohanes 17 dan dua ayat di pasal yang 2 Yohanes, ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 dan 12. Kalau kita saya mengucapkan, kalau kita lagi rileks, saya mengucapkan selamat malam bagi kita, dan biarkan kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami untuk mempercayai Engkau Tuhan yang akan memberikan hidup kekal kepada kami, hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin. Satu kali seseorang bertanya kepada saya, bagaimana sih supaya memiliki hidup yang kekal? Ya, hidup kekal itu hanya ada pada Yesus Kristus. Itu sudah pasti. Dan ada lalu pertanyaan, bagaimana kita supaya mendapat hidup kekal? Ya, bagaimana caranya? Yesus Kristus sendiri sudah mengatakan dengan jelas, bagaimana yang saya akan baca ini. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup itu ada dalam anaknya. Dan 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi jelas dalam kehidupan kita, bagaimana kita supaya mendapat hidup yang kekal. Yesus mengatakan dengan jelas, dengan mengenal Allah Bapa melalui dirinya, ya. Alkitab Yohanes 14 ayat 9, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Ini kadangkala yang tidak dapat diterima oleh orang-orang di luar sana. Tetapi kita tidak berupaya meyakinkan mereka mau tidak terima, mereka mau menolak, itu urusan mereka. Karena firman Allah katakan bahwa Roh Kuduslah yang menolong seseorang untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Bapa itu mengutus Yesus dan memberikan kita Roh Kudus dalam hidup kita untuk menjadi penolong seutuhnya dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak mengurusi orang lain, tetapi kita sedang mengurusi iman kita, bahwa tema kita adalah hidup yang kekal hanya ada pada Yesus Kristus. Jadi kalau hidup yang kekal hanya ada pada Yesus Kristus, kenapa kita harus mau disimpangkan dengan pengajaran-pengajaran yang picik? Dan pengajaran-pengajaran yang picik itu bukan hanya terjadi pada masa kini. Masa-masa yang lampau pun terjadi yang demikian. Menyimpangkan pengajaran dari pengajaran firman Allah. Dan sampai hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran bahwa bukan hanya dalam Yesus saja keselamatan. Biarkan saja kata mereka. Biarkan saja kata orang-orang pengajar-pengajar palsu itu, guru-guru palsu itu. Karena firman Allah sudah katakan bahwa hanya Yesus. Jadi kalau dikatakan hanya Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, ada keselamatan, ada kehidupan kekal, ya kita percaya saja karena Alkitab mengatakan demikian. Kenapa kita harus memperbantahkan itu dengan orang-orang yang tidak percaya? Ya biarkan saja. Kita mempercayai, menguatkan iman kita, dan kita menyatakan bahwa itu harga mati. Kalau NKRI bisa harga mati, kenapa kepada Tuhan Yesus tidak bisa harga mati? Kalau untuk negara saja kita memberikan
harga mati NKRI ini, apalagi untuk Yesus, rela. Itulah sekarang kita katakan setia sampai mati. Kalau Yesus saja setia sampai mati, kita juga demi hidup yang kekal itu, sehingga kita tidak disimpangkan iman kita dari ajaran-ajaran yang murni dan benar dan lurus. Ada ajaran benar mungkin, tapi tidak lurus motifnya. Ada disangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita mengakui dosa-dosa kita dan berbalik kepada Dia. Jadi nggak bisa kita menghampiri Allah dengan darah, dengan dosa yang kita miliki. Itu sebabnya Yesus datang mengampuni kita. Kita sadar, Dia Allah itu mau memberikan yang terbaik bagi kita. Kita nggak akan mungkin bisa menebus diri kita. Karena apa? Pertama, kita berdosa. Kita sering melakukan kejahatan. Kita pembohong, kita pendusta, kata firman Allah. Dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Dan itu sebabnya Allah meninggalkan seluruh kemuliaan sorgawi dan turun ke dalam dunia, rela menderita hanya untuk kebaikanmu, kebaikan saya. Dan itu sebabnya kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Supaya apa? Kita diterima menjadi anaknya. Kita diterima menjadi anggota kerajaannya. Kita diampuni dosa-dosa kita dan berbalik kepada Dia. Yang tadinya kita kepada setan, kan saya katakan bahwa hidup ini hanya ada dalam dua kekuatan. Kekuatan setan yang bergerak dalam hawa nafsu, dunia, kedagingan dan macam-macam lah itu, ya. Tetapi kekuatan Tuhan itu menyertai kita. Dan Alkitab katakan kita tidak akan pernah dikuasai oleh si jahat kalau kita lahir dari Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Besok saya akan bercerita soal itu. Nah, jadi kita sebagai orang percaya, kita harus yakin mengakui segala dosa dan kejahatan kita, maka Dia akan setia mengampuni dosa dan kejahatan kita. Dan yang ketiga, kita tinggal di dalam kasih Kristus oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah diampuni, kita harus tinggal dalam kasih, karena Allah itu kasih. Yesus itu penuh dengan rahmat dan kasih. Kita dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi kemarin, tadi pagi, bahwa ketika orang menjarah kita, lalu kemudian dia minta tolong kepada kita, kan kesempatan sebenarnya kita menyakiti dia. Kesempatan bagi kita untuk membalas apa yang dia telah perbuat kepada kita. Oh, kenapa kamu minta tolong sama saya? Bisa saja kita bilang begitu kan? Tetapi Tuhan tidak memampukan saya untuk berkata demikian. Tapi justru saya katakan kepada istri saya supaya memberkati. Karena apa? Tuhan betul-betul menyatakan segala kebaikan dan rahmat-Nya kepada kita. Dan tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Roh Kudus mampukan kita untuk mengasihi orang yang membenci kita, musuh kita, dan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Dan seseorang berkata ketika saya mengajarkan kalahkan kejahatan dengan kebaikan, nggak ada pengajaran seperti Pak Pendeta. Itu hanya pengajar gila yang seperti itu. Kalau engkau baik, saya baik, bahkan lebih baik. Kalau engkau jahat, saya jahat, bahkan lebih jahat. Tidak bisa kamu jahat lalu saya balas dengan yang baik. Enak dong dia. Dan dia tidak tahu bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, sebenarnya kita sedang menumpuk bara api di atas kepalanya, sebagaimana Roma 12 ayat 21 itu. Kita sedang menumpuk bara api di atas kepalanya, dan itu membuat dia tidak tenang. Ya, puji nama Tuhan. Yang keempat, kita masuk kepada hubungan secara pribadi dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Nah, ini penting. Kalau kita mau hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita harus masuk secara pribadi dalam hubungan kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kita tidak akan kuat menghadapi dunia ini. Kita tahu bahwa dunia ini dalam kuasa si jahat. Memang betul kata firman Allah bahwa dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 itu ya, memang
Kita tahu bahwa setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita masih terdiri dari darah dan daging, dan bisa saja disimpangkan oleh iblis dan lain sebagainya, oleh dunia ini, oleh hawa nafsu kita, oleh dosa kita bisa disimpangkan. Dan kalau kita tidak menjaga hubungan, tidak masuk dalam hubungan secara personal dengan Bapa di surga, dengan Yesus, dengan Roh Kudus dalam hidup kita akan tergilas. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita kuasa Roh Kudus, yang memberikan Yesus untuk menjaga kita, melindungi kita, supaya apa? Kita bisa tetap tenang menyembah Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup kekal hanya ada pada Yesus, tidak ada pada yang lain. Dan kalau kau mau hidup kekal itu ada pada Dia, seharusnya kita harus sungguh-sungguh mengenali Dia, supaya apa? Hidup kekal kita tidak akan terhilang. Hidup kekal kita akan terus ada karena Tuhan yang kita kenal. Kita mengakui dosa-dosa kita tinggal di dalam kasih Kristus. Oleh Roh Kudus kita masuk kepada hubungan secara personal kepada Tuhan, sehingga keselamatan itu bisa hilang. Kenapa tidak? Itu sebabnya dalam membina hubungan dengan Bapa di surga, itu dalam rangka supaya kita tetap memiliki hubungan akrab, intim dengan Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Kalau kita katakanlah bukan hidup dalam dosa, tetapi jatuh dalam dosa, bisa saja. Kalau hidup dalam dosa berarti memang keinginannya untuk berdosa. Tapi kalau jatuh dalam dosa itu ada karena terpleset, ada karena hilap, ada karena godaan sesaat. Bisa saja manusia jatuh dalam dosa. Daud mengalami, dan banyak kali dia mengalami. Tetapi ketika dia diingatkan, dia sadar dan dia bertobat, manusia itu tidak luput dari dosa, karena memang nature kita dosa. Nature kita itu dari bapa Adam kedua, Adam pertama. Itu sebabnya kita ditebus dalam Adam yang kedua ini, supaya apa? Kita percaya kepada Yesus dan hidup kekal kita tidak akan hilang karena kita percaya pada firman Allah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami memiliki hidup yang kekal dan tidak akan terhilang dari hidup kami karena pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Tapi kami berdoa kepadamu Tuhan, biarkan kami semuanya mengerti bahwa hidup kekal itu hanya ada pada Yesus Kristus. Dan terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan kami juga berdoa kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, kalau engkau mau didoakan, angkat, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangannya diangkat kepadamu dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh diri daripada Tuhan Yesus mereka sembuh oleh kuasanya. Mereka sembuh dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Biarlah rahmat, biarlah kasih-Mu menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan semua, dan kesembuhan daripada Allah datang kepada mereka. Bagi Anda yang sedang mengalami penderitaan masa sulit, datang kepada Tuhan dan angkat kedua belah tangan kita berdoa. Masa-masa sulit kami serahkan kepada Tuhan, karena Engkau yang memberikan kelegaan penderitaan, dan Engkau yang mengatakan aku yang menyelesaikannya. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah abai untuk menolong setiap hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus kiranya pertolongan Tuhan kami rasakan, kami nikmati sepanjang umur hidup kami, sehingga persoalan-persoalan yang hari ini kami alami, Tuhan mampu menolong kami di hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Terima kasih, sehingga kami tidak keluar dari kebenaran firman. Dalam nama Yesus, amin. Dan selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.